Prakondisi akil balik. Pada bab sebelumnya kita telah membahas mengenai problematika keremajaan dan bagaimana kita dapat mendidik generasi pelanjut kita dengan sebaik-baiknya. Setelah dari anak-anak, kemudian generasi ini kita harapkan untuk langsung menjadi orang dewasa, bukan lagi menjadi remaja. Pada titik ini kita telah memahami problematika dari keremajaan, apa itu remaja dan mengapa belakangan ini muncul generasi tersebut. Padahal generasi ini tidaklah pernah dikenali di masa lalu. Lalu pertanyaan yang berikutnya tentunya adalah bagaimana kita dapat mendidik anak-anak kita menjadi pemuda sebagai manusia dewasa tanpa melewati keremajaan. Nah, tentunya hal ini yang paling mendasar adalah faktor kesalahan sikap orang tua. Untuk bisa mencapai hal tersebut, kita perlu melakukan persiapan-persiapan dan prakondisi-prakondisi tertentu agar penanganan dalam pendidikan anak-anak menjadi dewasa itu dapat terjadi dengan sebaik-baiknya. Nah, mengapa di masa kini dan di masa belakangan ini yang lahir adalah generasi remaja, alih-alih pemuda? Jawabannya adalah karena kesiapan mental dari para orang tua yang mendidiknya juga cukup buruk. Ada kesalahan-kesalahan yang datang dari orang tua sendirilah yang menyebabkan generasi remaja itu kemudian muncul. Tidak adanya persiapan mental dan tak tegaknya prakondisi-prakondisi serta prasyarat-prasyarat pendidikanlah yang membuat pendidikan ke arah kedewasaan itu tidak berjalan dengan semestinya. Belakangan ini misalnya baru saja seorang dari bagian kita mendapat keluhan dari para orang tua tentang generasi amat rapuh yang saat ini muncul, yang secara populer disebut sebagai generasi strawberry. Ini adalah generasi yang kelihatannya merah, menyala, indah, cantik, dan bagus, tapi pada kenyataannya begitu amat lemahnya. Mereka adalah generasi yang terlalu amat sangat mudah mengalami kejatuhan mental. Orang tua menyalahkan para generasi ini tanpa mereka menyadari bahwa sebenarnya mereka sendiri ikut memainkan peranan yang sangat besar bagi munculnya generasi tersebut. Mengapa generasi semacam ini lahir? Nah, janganlah kita mengira bahwa para orang tua itu tidak memiliki peranan bagi lahirnya generasi yang menyusahkan itu. Maka kita perlu menyiapkan sejumlah prasyarat agar selanjutnya pendidikan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti. Nah, bagian prakondisi pertama yaitu tentang persiapan di rumah. Maka yang pertama atau prakondisi yang harus dibangun oleh para ayah dan bunda untuk mendidik generasi yang dewasa mental dan fisik adalah persiapan di rumah itu sendiri, yakni persiapan yang melekat pada eksistensi rumah. Sadarilah bahwa sekolah hanyalah memainkan peranan pembantu. Maknanya, prakondisi pertama yang wajib dibangun adalah prakondisi dalam bentuk keyakinan pada para penyelenggara rumah. Sadarilah bahwa kita tidak bisa meminta atau menuntut sekolah untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang dewasa dan akil balik. Kita tidak bisa menuntut sekolah untuk membangun karakter dari anak-anak kita. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, sekolah hanyalah lembaga pengajaran dan lembaga pendidikan itu sendiri adalah rumah atau keluarga. Sekolah bisa memberikan pengetahuan, skill, keterampilan, dan sebagainya. Tapi jika kita berbicara tentang karakter, kedisiplinan, kemandirian, maka intinya adalah pada proses di rumah. Lembaga pendidikan itu pada esensinya adalah rumah. Dan jika kita berbicara tentang tanggung jawab, kedisiplinan, kemandirian, dan kemampuan untuk memecahkan masalah anak, itu adalah serai karakter-karakter yang hanya dapat dididik di rumah.
Di sini kita berbicara tentang peran rumah dan orang tua. Ini adalah kondisi pertama yang harus kita tegakkan, yaitu pendidikan di rumah, dan barulah setelahnya proses pengajaran di sekolah. Dalam pendidikan akil balik dewasa mental dan dewasa usia, peran sekolah hanyalah peran pendukung atau supporting role. Tidaklah siapapun bisa mengingkari fitrah sekolah. Sekolah itu bagaimanapun akan selalu cenderung pada hal-hal yang bersifat akademik belaka, dan dia selamanya akan cenderung pada hal-hal yang bersifat keterampilan. Yakni pada intinya adalah sesuatu yang terukur, sesuatu yang empirik. Para ilmuwan sudah membuat beberapa kurikulum ya bagi sekolah, tapi sekolah ini lagi-lagi kembali kepada hal-hal yang bersifat akademik. Saya selalu mengatakan agar karakter itulah yang menjadi target kompetensi utama, bukan hanya akademik. Tapi memang pada umumnya sekolah-sekolah ini selalu saja secara naluriah kembali pada hal-hal yang bersifat akademik. Bukannya sekolah mengabaikan pendidikan karakter, namun ini terjadi semata-mata karena fitrah sekolah itu sendiri memang bersifat akademis. Maka ayah dan bunda sekalian, baru-baru ini ketika sejumlah sekolah minta beberapa para ilmuwan termasuk ke Pak Adrian Ruspi untuk meminta merancang kurikulum bagi mereka, terutama sekolah-sekolah yang berbasis boarding school. Sekarang Pak Ruspi lebih cenderung untuk mendorong mereka membiarkan merancang kurikulum asrama untuk mereka, bukan kurikulum sekolah. Mengapa? Apabila beliau kembali lagi membuat kurikulum sekolah, beliau cukup yakin bahwa sekolah akan kembali lagi kepada hal-hal yang berorientasi akademis. Walaupun sebuah sekolah mengaku bahwa pendidikannya adalah pendidikan karakter, tapi pada akhirnya itu lebih merupakan pendidikan akademik tentang karakter. Lebih banyak kepada teori-teori dan pengajaran. Berulang-ulang mereka ingin membangun karakter, tetapi kenyataannya berkali-kali pula mereka gagal karena hal itu. Nah, maka pendidikan akil balik itu mau tidak mau harus pertama-tama dilakukan di rumah dengan sekolah sebagai pendukungnya. Kita lebih suka menyebutnya sebagai co-parenting atau pendidik anak-anak secara bersama-sama. Rumah merupakan pelaku dan penanggung jawab pendidikan akil balik, dan sekolah adalah asisten ahli serta pengajarannya. Wallahu a'lam.